Bismillahirrahmanirrahim. Bulan yang penuh di sana keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang didambakan, ya, bulan yang mana para salaf terdahulu mereka benar-benar bersungguh-sungguh berjihad. Ya. Mereka benar-benar mengorbankan segala sesuatu. Bahkan sebagaimana yang sudah kita lewatkan bahwasanya para salaf terdahulu mereka menunggu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia kepada bulan yang mulia tersebut, bulan Ramadan. Karena banyak terdapat di sana keberkahan-keberkahan yang akan diperoleh oleh seorang hamba. Maka tentunya kita sebagaimana pada tahun yang lewat kita merasakan hal yang demikian. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kita kepada bulan yang mulia tersebut. Dan kita tentu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempersiapkan diri kita agar apa? Agar kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala rumah tangga, bagaimana mereka memberikan semangat kepada keluarganya, begitu juga para ibu rumah tangga, maka mereka bersemangat di dalam menyambut bulan Ramadan ini dengan benar-benar melakukan bentuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak. Maka di antara para salaf terdahulu bagaimana mereka terhadap anak-anaknya, mereka membiasakan yang belum mencapai usia baligh, mereka melatih, berusaha anak-anak mereka itu terlatih dengan puasa. Bahkan di antara para salaf, para terdahulu, bagaimana mereka anak-anak tersebut, anak-anak mereka itu terbiasa berpuasa, bahkan ketika datang waktu lapar, mereka memberikan sebuah mainan, sehingga mereka terbawa dengan mainan tersebut dan tidak terasa lapar lagi. Nah, ini bentuk pembiasaan dan pendidikan yang dilakukan semenjak kecil oleh para salaf terdahulu. Telah ada bagaimana pendidikan tersebut. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah banyak yang membaca pada pertemuan sebelumnya riwayat-riwayat yang terkait dengan bagaimana kebiasaan para salaf terdahulu. Ya, tentunya kita landasi di antaranya adalah dua hal yang menyebabkan mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh di bulan puasa dan perhatian salaf tersebut terhadap bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya, yaitu bagaimana mereka memahami dan mengetahui musim-musim yang mulia ini. Ketika datang musim ini, maka benar-benar mereka mempersiapkan diri mereka, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Karena kita mengetahui kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ketika di luar Ramadan. Di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka inilah yang dipahami oleh para salaf terdahulu. Mereka benar-benar memahami sesuai dengan apa yang mereka pahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang mereka pahami daripada ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bangkit semangat mereka berapi-api. Semangat mereka itu benar-benar menjulang ketika masuk bulan Ramadan. Sebagaimana di antara
apa yang mereka lakukan yang sungguh luar biasa, yang tidak mungkin kita bisa menirunya, untuk bisa mengikuti atau bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Namun, kenapa kita berbicara tentang kebiasaan salaf ini, apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan? Cara lain adalah untuk membangkitkan semangat kita. Mungkin kita tidak serupa dengan apa yang mereka lakukan, namun kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka, dan mengikuti kalau tidak serupa, kita bisa mengikuti jejak mereka dan kita bisa melangkah seperti apa yang mereka lakukan, walaupun tidak seperti apa yang sempurna yang seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian setelah mereka memahami dari kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam sebaik-baik bulan, ya, daripada seribu bulan. Yang mana di malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkan Al-Quran ke langit dunia.